Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Rahman Nasution, NPM C1B018024, asal Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan dan Perbankan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pasar modal. Pengertian pasar modal yaitu pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi, atau pasar untuk berbagai instrumen keuangan baik surat utang atau obligasi atau equity saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek yang bisa diperjualbelikan. Berikutnya ada fungsi pasar modal. Di antaranya ada dua. Yang pertama ada emiten, perluasan usaha, dapat memperbaiki struktur modal untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Yang kedua ada investor, memperoleh dividen atau bunga, memperoleh kepemilikan perusahaan, berdagang, spekulasi, ada hit and run atau insider trading dan short selling. Berikutnya ada Bapepam, merupakan badan pengawas pasar modal yang merupakan lembaga tertinggi melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Berikutnya ada Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penawaran jual beli antara berbagai macam perusahaan atau perorangan. Tugas dari Bursa Efek ini, yang pertama menyediakan sarana perdagangan efek, yang kedua mengupayakan likuiditas perdagangan efek, yang ketiga menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, yang keempat menciptakan instrumen dan jasa baru, yang kelima memasyarakatkan pasar modal, yang kelima membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, dan yang keenam mencegah praktik transaksi yang dilarang atau ilegal. Berikutnya ada lembaga clearing dan penjaminan, yakni lembaga yang memberikan jasa clearing dan penjaminan atas transaksi yang terjadi di bursa. Berikutnya ada investor, yaitu orang yang memiliki dana lebih untuk diinvestasikan ke dalam pembelian saham atau obligasi. Biasanya pada saat sekarang ini tidak memiliki dana lebih itu tidak apa-apa, karena sekarang pada GBay kita sudah bisa melakukan investasi dengan dana sebesar Rp100.000 saja. Berikutnya ada saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam suatu perusahaan. Di dalam saham terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada saham preferen, merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Hal ini disebabkan mendapatkan hak pembagian dividen secara tetap. Yang kedua ada saham biasa, saham yang menetapkan atau menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Hal ini disebabkan pemilik saham biasa tidak memiliki hak-hak atau berkaitan dengan surat. Yang berikutnya ada obligasi, yaitu surat berharga yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat
dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Di dalam obligasi ini terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama ada obligasi perusahaan, yang kedua ada obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan, obligasi pemerintah. Di dalamnya ada obligasi yang diterbitkan sendiri oleh pemerintah itu sendiri. Berikutnya ada proses emisi efek. Di sini ada 10 prosesnya. Yang pertama ada persiapan, yang kedua letter of intent, yang ketiga pernyataan pendaftaran, yang keempat evaluasi Bapepam, yang kelima izin dari Bapepam, yang keenam pasar perdana, yang ketujuh penjatahan. Di sini ada fixed allotment, separate account, dan C ada polling. Yang kedelapan ada refund, yang ke-9 penyerahan sertifikat, dan yang ke-10 pencatatan di bursa. Berikutnya ada strategi investasi di pasar modal. Yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. Yang kedua, beli di pasar perdana dan dijual di bursa atau pasar sekunder, atau bisa dikatakan pasar kedua atau ketiga. Yang ketiga, beli dan simpan. Yang keempat, beli saham tidur. Yang kelima, berpindah dari saham satu ke saham yang lain, atau tidak menetap, karena jika kita hanya berfokus ke satu, kemungkinan akan mendapatkan keuntungannya akan sedikit, atau bahkan kita bisa mendapatkan kerugian. Berikutnya, konsentrasi pada industri tertentu. Maksudnya di sini kita bisa menerapkan investasi pada usaha-usaha lain. Yang terakhir ada reksadana. Berikutnya, resiko investasi di pasar modal. Di sini ada 5 resiko. Yang pertama, resiko daya beli. Jenis resiko yang dihasilkan dari kemungkinan perubahan tingkat harga atau inflasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi pengembalian investasi. Yang kedua, resiko bisnis. Resiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Ketidakpastian menyulitkan perusahaan untuk mencapai target. Beberapa resiko mungkin berada dalam kendali perusahaan, dalam arti perusahaan masih bisa mengelolanya. Namun, beberapa resiko yang terdapat di luar kendali perusahaan, mereka hanya dapat beradaptasi dan meminimalkan dampaknya terhadap perusahaan seminimal mungkin. Yang ketiga ada resiko tingkat bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang timbul karena nilai relatif aset berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memperburuk karena peningkatan suku bunga. Resiko ini bisa diartikan sebagai resiko yang diakibatkan perubahan suku bunga yang terdapat pada perusahaan. Berikutnya ada resiko pasar. Resiko pasar ini adalah resiko fluktuasi atau naik turunnya nilai aset yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan, seperti saham dan obligasi, yang sering disebut juga dengan resiko sistematik atau systematic risk. Artinya, resiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor. Yang terakhir atau kelima, resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di pasar yang berminat untuk membelinya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.